kebudayaan, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan, saya Jovan dan saya Nando, selaku MC yang akan memandu jalannya acara hingga 2 jam ke depan. Sebelum kita memasuki sharing session kita pada siang hari ini, izinkan kami mengundang Bapak Derwin selaku Dean School of Computer Science untuk memberikan opening speech. Untuk itu, Bapak Derwin kami persilakan. Buat saya juga karena hadir di acara launching yang menurut saya cukup monumental ya, menjadi bisa kita sebut ini lahirnya jurusan atau program digital psychology. Tentu kalau dari namanya rekan-rekan semua, digital psychology ini mengkawinkan ya antara digital dan psikologi. Digital sendiri kan kita semua sudah hidup di era yang serba digital sekarang, yang mana di School of Computer Science itu benar-benar kemanfaatan dari ilmu computer science yang sangat identik dengan digital itu sudah merambah ke ilmu-ilmu yang lain. Jadi aplikasi untuk bidang-bidang yang lain itu sangat banyak. Nah, paling banyak itu di area psikologi. Ya tentu karena sangat relevan dengan perkembangan di mana banyak sekali isu tentang kesehatan mental. Kemudian banyak sekali juga analisa-analisa yang mendalam efek dari penggunaan sosial media ke area psikologi dari seluruh penggunanya, dan juga memunculkan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya merupakan penggabungan antara ilmu computer science dan psikologi. Ya. Jadi banyak sekali, bahkan kita bisa melihat kalau pelaku-pelaku industrinya pun sudah mulai ke arah sana. Teman-teman mungkin sudah secara tidak sadar merasakan itu. Kalau tidak sadar berarti nggak merasakan ya. Secara tidak sadar sebenarnya di dalam aplikasi yang teman-teman pakai itu sudah ada tuh pembelajaran behavior teman-teman ketika menggunakan aplikasi. Sehingga rekomendasi yang muncul adalah yang sangat dekat dengan kebutuhan, keinginan yang dimaui oleh teman-teman semua. Disitulah sebenarnya computer science itu sudah bersama-sama dengan psikologi. Jadi unsur psikologinya sudah dianalisa secara machine learning, AI, big data gitu. Sehingga menghasilkan sesuatu yang membuat teman-teman semua tidak bisa lepas dari gadget. Ya karena aspek psikologinya teman-teman sudah dipelajari oleh si aplikasi. Ini pertama ya di Indonesia mengkawinkan itu menjadi sebuah jurusan. Mungkin itu saja dari saya. Moga-moga acara hari ini bisa makin membuka wawasan teman-teman mengenai bagaimana sih computer science itu berkolaborasi dengan psikologi. Demikian dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Rekan-rekan Bapak Ibu dari tamu undangan dan industri yang telah berkenan hadir juga, teman-teman media, komunitas, dan tentu yang paling antusias hari ini adalah teman-teman dari SMA ya, betul ya? Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa dong harusnya ya. Sudah sarapan pagi ini? Belum ya? Mudah-mudahan karena belum sarapan nanti bisa dikenyangkan dengan materi pagi hari ini ya. Tapi nanti jangan khawatir, nanti ada konsumsi ya untuk makan siang ada ya, untuk kita bareng-bareng. Baik, senang sekali Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kali ini saya hadir di kampusnya BINUS Malang, tepatnya Pak Robert, di situasi dan momen yang berbeda gitu ya, dengan momen-momen sebelumnya. Mungkin momen sebelumnya mendampingi Pak Robert gitu ya, ketemu dengan teman-teman Bapak Ibu guru atau siswa-siswi. Nah, kali ini senangnya karena salah satu program studi yang ada di bawah Faculty of Humanities akhirnya bisa mulai gitu ya, bisa mulai untuk berkontribusi di kampus BINUS lainnya, yaitu di BINUS Malang.
sebagai salah satu program studi di bawah Faculty of Humanities, selama ini kita menjalankan keilmuan disiplin yang monodisiplin, yaitu psikologi. Berjalan di kampus di Jakarta ya, di BINUS Kemanggisan dan juga BINUS Bekasi. Namun tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Derwin, psikologi akan bekerja sama menggabungkan bagaimana keilmuan kita mempelajari tentang behavior manusia, dikolaborasikan gitu ya Pak Darwin ya, dikolaborasikan dengan keilmuan atau disiplin ilmu di computer science. Kalau kita bicara computer science berarti banyak bicara teknologi, big data analysis gitu ya, atau mungkin teknologi yang terkini seperti AI. Nah itu kita akan lihat bagaimana semua penggunaan teknologi itu kita capture dalam bentuk data analisis, kemudian kita menggunakan itu lagi untuk develop ya, teknologi seperti apa sih yang akhirnya memang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan manusia. Karena pada dasarnya teman-teman sekarang yang rasanya udah tidak bisa lepas dari gadget ya, 2 detik, 3 detik kayaknya aduh handphone saya kemana gitu kan ya. Nah ini kan salah satu bentuk perilaku manusia, betul ya Pak Jun ya, yang kita nggak bisa abaikan, betul ya teman-teman yang di belakang ya. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman semua ter-enrich ya hari ini, bisa termotivasi juga melihat bagaimana kontribusi keilmuan di area perilaku manusia bisa kita makin perkuat dengan memanfaatkan teknologi. Nah hari ini sudah hadir bersama dengan kita Pak Jun dari PT Agape. Saya yakin pasti 99% yang hadir di sini teman-teman siswa-siswi SMA pasti semua suka main game, betul kan ya? Betul kan ya? Nah, nanti kita lihat ya penjelasan dari Pak Jun bagaimana sebenarnya mendesain game gitu ya yang lebih gimana ya Pak Jun ya, lebih sesuai gitu ya dengan kenyamanan dari penggunanya, atau bahkan jangan-jangan kita sebagai player tidak sadar tuh, bahwa memang ada sebuah skenario yang direncanakan di belakangnya. Jadi mungkin itu, saya senang sekali Faculty Humanities terutama program studi psikologi bekerja sama dengan computer science bisa mulai hadir, dan kita akan mulai untuk perkuliahan di tahun depan berkontribusi untuk daerah BINUS Malang. Mudah-mudahan kehadiran program studi digital psychology ini juga bisa membantu Bapak Ibu rekan-rekan industri yang tentunya pasti sekarang sangat concern terhadap teknologi, tapi juga tidak melupakan people yang menjadi penggerak semuanya. Tentu yang sangat saya hormati rekan-rekan BINUSian leaders yang sudah hadir di sini. Pak Jun, terima kasih juga sudah hadir. Teman-teman partner industri, terima kasih sudah berkenan hadir ya. Saya tahu hari ini pastinya sibuk dengan kegiatannya, tapi bersedia untuk hadir. Teman-teman dari media, terima kasih banyak juga sudah hadir. Dan juga yang sangat kita banggakan bersama, Gen Z yang cantik dan ganteng ada di antara kita. Terima kasih adik-adik semua datang jauh-jauh dari Surabaya ya. Aman perjalanan tadi? Aman. Jangan khawatir, semua kita makan dari tumpeng yang sama nanti ya, rebutan. Ya, tentu saya sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang buat ibu semua, buat adik-adik semua yang mungkin yang baru berkunjung ke BINUS University di Malang. Ya beginilah tempatnya, kalau merasa kurang nyaman harap dimaklumi ya, dan semoga happy lah nanti sampai selesai. Kalau yang tadi dua sebelumnya Pak Dekan dan Bu Dekan itu karena memang dunianya sangat dekat dengan digital psikologi. Kalau saya ceritanya berbeda. Tadi malam itu saya menunggu nonton bola Madrid itu, tim kesayangan saya, sambil mencari jawaban atas sebuah pertanyaan, kenapa digital psikologi itu penting. Saya temukan jawabannya menjelang subuh. Pak Jun, ini konfirmasi. Tahu nggak teman-teman? Jawabannya ternyata karena teknologi digital itu ternyata sudah menjadi spesies baru dalam kehidupan kita di bumi ini. Tepuk tangan dong. Karena teknologi digital sudah menjadi spesies baru. Spesies baru. Kalau dia spesies, maka dia hidup bersama dengan kita, berdampingan dengan kita. Bahkan dalam kenyataannya itu
ketergantungan kita semua terhadap teknologi digital, terhadap spesies ini, itu sangat tinggi. Ya, bahkan banyak orang yang sujud menyembah sama teknologi ini. Kalau ada teknologi baru datang, wah itu banyak orang sudah menunggu, wah kayak gimana barangnya. Tapi kabar buruknya, banyak juga orang yang menjadi korban karena spesies ini. Bukan cuma personal, tetapi di industri, di perusahaan juga sama. Kalau kita tidak adaptif, tidak relevan dengan perkembangan yang terjadi, kita akan habis. Otomatis terdisrupsi lah istilahnya. Maka itu bisa menjadi beban buat siapapun yang tidak memiliki literasi teknologi, literasi digital yang baik. Maka teman-teman, kedepannya memang dunia itu sudah pasti berubah. Ya. Kehadiran digital psychology ini itu hasil dari perenungan yang dalam Pak Raymond dan tim, Pak Derwin dan tim, teman-teman di psikologi dan teknologi, bahwa mungkin di kampus lain, di luar negeri, di dalam negeri ada juga digital psikologi, tapi belum tentu kita bicara barang yang sama. Belum tentu kita bicara barang yang sama. Nah, digital psikologi terutama buat adik-adik semua, ini juga hasil dari rekomendasi. Beberapa waktu lalu BINUS ya mendapat kesempatan khusus gitu dikunjungi oleh Menteri Kesehatan. Teman-teman tahu BINUS itu yang mempunyai itu fakultas kedokteran. Apa rekomendasi beliau? Tidak perlu fakultas kedokteran. Justru yang begini yang penting, relevan gitu. Kalau ada di antara Anda FOMO tinggi, FOMO-nya sangat tinggi, hati-hati. Itu adalah, kalau waktu riset awal di Inggris itu adalah bentuk kelainan psikologis. Ya. Hati-hati, itu adalah kelainan psikologis. Ini saya ngomong FOMO karena dulu riset S3 saya itu salah satu variabelnya FOMO. Jadi 2013 saya sudah bicara FOMO. Kalau adik-adik baru dengar sekarang juga apa-apa. Gitu ya, jadi saya tidak mau cerita panjang lebar, tapi saya mau mengatakan bahwa memang dengan launchingnya program baru ini diharapkan itu bisa menjembatani gap antara dunia teknologi dengan dunia manusia itu sendiri. Ya, kenyataan ke depan teman-teman, adik-adik semua terutama, Anda nggak bisa hidup tanpa teknologi. Teknologi tanpa kita juga tidak mungkin. Tapi gimana caranya kita memanfaatkan teknologi yang sedemikian rupa bertumbuh, berkembang, itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan apa? Semua masalah kita. Semua masalah manusia, semua masalah bisnis, semua masalah perusahaan. Ya. Dan yang paling penting, isu tadi disampaikan oleh Pak Dekan SOCS Pak Derwin mengenai kesehatan mental, kesehatan psikologis. Gitu ya. Saya kira kalau ada pertanyaan lagi, apakah ini sangat relevan? Sangat relevan. Faktanya di Indonesia banyak orang stres pada saat pandemi. Butuh konselor, butuh orang-orang yang bisa memulihkan. Kira itu saja dari saya sebagai pengantar. Sekali lagi dari tempat ini, ya saya atas nama keluarga besar BINUS University mengucapkan terima kasih untuk semua support dari Bapak Ibu, dari teman-teman saya, ya teman-teman media, senyum dong, gitu ya. Ya teman-teman industri, gitu ya. Terima kasih ya. Semoga hubungan BINUS dengan industri, dengan media, karena kita sama menyuarakan hal yang sama, kita bersama untuk menyiapkan generasi yang sama untuk Indonesia yang lebih baik. Dan buat adik-adik semua sekali lagi, terima kasih banyak ya. Nanti pulang kasih tahu mama dan papa, BINUS Malang keren. Tadi teriaknya boys begitu kan, keren. Ya jangan diomong doang ya, kita tunggu nanti begitu. Ya, jadi bagaimanapun itu pesan sponsor buat teman-teman panitia, tim marketing ya, semua yang sudah menyiapkan. Terima kasih, semoga acaranya ini lancar gitu ya. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Selamat pagi, saudara berkati. Dapat dimulai dalam 3, 2, 1.
Silakan Bapak-Bapak, Bapak-Bapak. Ya. Kemudian Bapak David dan juga Ibu Elisa bisa membantu untuk mengeluarkan lauk dan pauk. Boleh yang banyak ya Ibu dan Bapak ya untuk lauknya. Ya, yang banyak biar kenyang ya, menerimanya. Betul sekali. Bisa dilanjutkan dengan Bapak Derwin, silakan Bapak lauk pauknya. Boleh juga semua lauk-lauknya Bapak. Iya, yang banyak juga ya. Sebagai tanda peresmian program digital psychology di BINUS Malang. Ya, dan berikutnya tumpengnya ini akan diberikan kepada Bapak Raymond dan juga Pak Koirul. Boleh Bapak Koirul dan juga Pak Raymond? Ya, mengambil posisi penyerahannya. Tim dokumentasi boleh didokumentasikan. Terima kasih. Sebenarnya launching digital psikologi ini adalah untuk menjawab kebutuhan industri yang memang kita melihat sudah semakin banyak berubah. Jadi setiap program atau program studi yang ditawarkan oleh BINUS University tentu kita hasil dari kajian, hasil dari riset, dan tentu harus berdasarkan masukan dari berbagai macam elemen termasuk expert ya dari baik dari aspek teknologi maupun psikologi gitu. Jadi intinya yang pertama supaya kita bisa menjembatani kampus, menjembatani kebutuhan yang ada di dunia industri saat ini dan juga di dunia teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang ini adalah bagian dari bentuk komitmen BINUS dalam pengembangan semua produknya melalui program studi yang ditawarkan, yang diharapkan itu relevan dengan semua kebutuhan yang ada, terutama ya untuk di masa depan. Dan kalau tadi teman-teman media mendengar, menyaksikan tadi dari berbagai narasumber mention bahwa memang tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan manusia, apalagi sekarang kita maju ke Society 5.0 di mana teknologi dan manusia itu menjadi aspek yang sangat penting. Pak, untuk peminatnya sendiri yang akan dilaksanakan perkuliahannya tahun depan saat ini peminatnya sudah berapa persen? Sudah, kalau untuk di BINUS Malangnya sendiri itu kita terus untuk mengkomunikasikan. Ini kan memang baru di launching gitu ya Bapak Ibu, tapi sudah ada peminat yang cukup tinggi ya di BINUS Malang saat ini, dan antusiasme itu selalu kita lihat, dan kita berharap setelah di launching itu akan semakin banyak lagi. Jadi hari ini dan mudah-mudahan nanti dengan teman-teman media, dengan kita bisa sama-sama mengkomunikasikan program ini akan lebih banyak lagi begitu. Tapi kita sangat optimis begitu. Komposisi untuk antara psikologi dengan teman-teman di ilmu komputer sendiri seperti apa Pak? Karena ini kan mengawinkan dua bidang yang sangat berbeda. Itu seperti apa? Ya, di kurikulum yang kami desain itu semuanya berimbang memang. Computer science itu punya porsinya sendiri 40 SKS, dan psikologi pun juga punya porsinya sendiri 40 SKS, dan di tengah-tengah itu kami bikin bikin beberapa mata kuliah memang akan sangat spesifik penerapan psikologi di dalam teknologi, atau sebaliknya teknologi yang memang membantu kerja psikologi seperti itu, tapi memang porsinya itu sama merata. Kan melahirkan cabang keilmuan baru lagi. Ya, tentu ada beberapa mata kuliah yang memang yang baru sekali. Jadi kalau teman-teman nanti melihat beberapa mata kuliah mungkin sangat asing, itu sebetulnya karena memang yang baru ya, artinya itu memang keilmuan yang baru. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa ini kan memang awalnya dari dua nature yang berbeda. Tetapi digital psikologi itu adalah kompetensi baru. Jadi jangan dilihat ini adalah memang perkawinan dari dua disiplin ilmu, tapi digital psikologi itu adalah kompetensi baru yang memang dibutuhkan oleh dunia saat ini begitu ya. Jadi memang ada interaksi, ada diantaranya ini ada irisan lah begitu ya. Irisan yang memang begitu sangat tipis dan bahkan sampai tak terlihat begitu. Mungkin disampaikan jika ada promo diskon atau beasiswa untuk program yang baru ini Bapak. Oh ya, kalau untuk terkait dengan bagaimana framing kita, tentunya BINUS punya mekanisme sendiri ya. Setiap mahasiswa yang masuk ke BINUS kan memang ada prosesnya, ada tes potensi keberhasilan studi,
biasanya dari situ akan ketahuan diskonnya berapa, beasiswanya berapa gitu. Jadi yang pasti BINUS menawarkan berbagai macam program beasiswa, termasuk nanti untuk prodi baru ini, begitu ya. Jadi kita sangat inilah mendukung lah begitu ya. Kapasitasnya berapa Pak tahun depan? Tahun ini sebetulnya kita hanya buka satu kelas. Ya kita hanya buka satu kelas yang tahun pertama ini ya 50 dibuka untuk 50. Tapi kalau antusiasmenya itu besar, kita akan buka sampai 2 kelas. Ya, tapi kita tidak mau muluk-muluk, kita akan coba dulu satu kelas dengan kapasitas 5. Rekan-rekan cari deh teori flow gitu. Flow apa? Teori flow cari aja. Itu yang bikin orang namanya agak susah. Saya udah kenal teori ini dari lama gitu ya. Mihaly lah paling gampang disebutnya Mihaly C titik. Nah, karena C-nya tuh bacanya apa tuh ya? Ya, daerah-daerah Rusia sana namanya. Nah, itu kalau rekan-rekan tahu itu teorinya teori dari psikologi. Ngomongin flow tuh. Itu udah paling patokan dari awal aja kita ngomongin gamification, basis teorinya tuh udah basis teori psikologi gitu. Nah, saya mau keluar dari gamification-nya deh, Mas. Nah, kalau kita ngomongin pengembangan teknologi secara umum ya. Sebenarnya ini karena tadi udah ngomongin satu teori yang dari psikologi yang kepake buat ke gamification, buat ke teknologi. Kira-kira sejauh apa sih psikologi bisa bantu banyak di pengembangan teknologi? Jadi kalau saya tertarik banget sama nama teorinya design thinking ya. Jadi kalau rekan-rekan tahu ada namanya consultant design, itu namanya IDEO. Nah IDEO itu yang ngebantu Apple untuk ngedesain Apple itu bisa lebih sukses gitu ya. Nanti coba bisa search ya teman-teman di web gitu ya, IDEO gitu dan Apple case study. Nah proses pertama yang harus dilakukan pada saat pengembangan teknologi adalah empati. Nah empati itu adalah user menjadi pusatnya gitu. Jadi semua proses development itu awalnya kita harus mencari problem yang ada di manusia gitu. Karena teknologi itu kan harus bisa menjawab gitu, bukan teknologi itu bukan keren-kerenan lah. Kayak misalnya kita bikin metaverse gitu, tapi metaverse itu harus bisa menjawab juga tuh problem-problem yang ada di masyarakat gitu. Nah kalau kita udah ketemu problemnya apa, ya kita bisa bikin spesifik use case metaverse. Misalkan yang kita buat sekarang ada job fair contohnya. Jadi job fair yang misalkan orang harus ke Jakarta, misalkan dari Malang atau Surabaya ke Jakarta, kita bikinnya metaverse online gitu. Nah tapi kan itu bisa menjawab teman-teman jadi travel cost-nya menurun. Tapi tetap bisa apply gitu. Itu salah satu contoh case-nya. Jadi kita harus melakukan empati dan brainstorming dengan user itu sendiri gitu. Jadi jadikan user itu adalah menjadi inspirasi pada saat pengembangan produk. Oke, semua basisnya di user kali ya. Oke. Ini sudah masuk ke VR pula. Ada yang pernah pakai kacamata VR? Ada yang pernah pakai? Ada yang punya Oculus nggak? Meta kan sekarang. Ada yang pernah mencoba main game VR? Pernah? Angkat tangan yang tinggi-tinggi yang pernah main game VR, boys. Oke, Pak Robert, di BINUS Malang, studio VR-nya ada di lantai berapa, Pak? Ada lantai 3. Bagi yang tertarik masuk di BINUS Malang, lantai 3 itu ada. Oh, lantai 2 itu ada ruangan khusus buat main VR. Sebelahnya ruang main drone pula. Nggak mau digabung, Pak? Drone sama VR. Digabung. Oke, saya kembali lagi ke Pak ini. Saya nggak mau masuk ke dalam ke VR. Nanti kita makin ngalor ngidul ngomongnya kalau masuk sana gitu. Metaverse banget soalnya. Nah, kalau tadi kan peran psikologi ke dalam teknologi. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin sekarang deh, Mas Dini kan sudah hampir belasan tahun ya terlibat di dalam pengembangan game ini. Kira-kira kalau melihat perkembangan teknologi spesifik misalkan game lah atau aplikasi yang lain gitu, kira-kira kalau sekarang bicara soal impact-nya sendiri, dampaknya sendiri ke manusia yang sangat terasa itu seperti apa sih? Yang pertama pasti akses ya. Jadi kalau misalkan teknologi dan dampaknya ke manusia pasti kita bisa lebih aksesibel kalau sekarang, apalagi dengan ada perkembangan dari network itu sendiri ya. Biasanya kalau misalkan ada perubahan dari 3G ke 4G, nah itu ada game online udah banyak tuh di mobile gitu ya. Mendukung apalagi nanti ketika 5G udah marak gitu ya, mungkin ya tadi metaverse bisa jadi apa? Bisa terwujud gitu kan. Kalau sekarang memang masih terkendala di koneksi, jadi dengan adanya itu teman-teman misalkan kalau yang related ke psikologi seperti layanan consulting gitu ya,
Kalau di dokter kan ada namanya halonog gitu, tapi psikologi juga dia punya ada platformnya juga, nah itu juga bisa berkonsultasi gitu. Bahkan banyak temen nih, kalau di fenomena rekan-rekan kerja saya sekarang, mungkin generasi-generasi baru itu banyak menggunakan jasa-jasa itu gitu. Justru karena sekarang udah lebih open, yang mungkin zaman dulu ketika kita konsult itu sedikit malu gitu ya, dengan misalkan dengan psikolog segala macam. Tapi kalau sekarang udah open karena memang dengan adanya perkembangan zaman pasti tantangan dari setiap generasi pun akan berbeda. Nah itu yang contoh, jadi bisa membantu generasi yang sekarang ketika ada problem dia bisa berkonsultasi lewat virtual gitu ya, dan juga bisa dari segi identity bisa lebih private lah gitu. Terus yang kedua terkait dengan data ya, nah sekarang banyak banget data-data yang bisa kita kembangkan ataupun kita olah dengan raw ataupun dengan data yang kita ambil gitu, acquisition misalnya dengan ada kuesioner segala macam, sehingga pada saat produknya dibuat itu majority dari perusahaan itu udah tahu gitu bahwa kita harus mengedepankan user itu sendiri gitu. Kalau dulu kan bikin aplikasi ya bikin aja dari programmer yang mungkin lebih kuat, tapi kalau sekarang harus berimbang gitu, justru usernya itu harus ada yang diwakili gitu. Misalnya ada komplain misalkan di X ya, ataupun komplain di Instagram, nah itu harus bisa tersampaikan ke developer gitu. Ini user bilangnya kayak gini nih. Nah itu sekarang ya di perusahaan-perusahaan itu sudah ada perwakilannya justru. Karena kan saya juga banyak berkolaborasi, tadi ada 150 partner ya, banyak berkomunikasi bahwa si perusahaan ini harus bisa menjembatani antara user dan juga developernya. Kadang kan kalau developer tuh udah kacamata kuda yang bikinnya tuh. Ini menurut saya ini paling baik, tapi ketika diimplementasi ke user itu sangat berbeda gitu. Suaranya. Sebentar, saya mau melanjutkan lagi. Jadi kalau misalkan kita bikin apps juga atau bikin teknologi gitu, jadi mana yang duluan, manusianya atau programnya dulu? Programnya dulu semua. Jadi kalau yang saya menarik juga Spotify ketika masuk ke Indonesia. Jadi Spotify ketika masuk ke Indonesia itu mereka melakukan riset. Jadi melihat behavior payment. Karena kan Spotify itu kalau misalkan di Swedia ataupun di luar negeri itu kan pakai visa. Sedangkan berdasarkan data di Asia Tenggara ataupun di Indonesia yang punya akun bank itu cuma 25%. Itu yang punya bank aja. Bank insurance gitu yang punya financial capability itu cuma 25%, dan yang punya akun bank itu 50% dan 50%-nya itu unbanked. Jadi ada underserved market yang nggak bisa bayar melalui ya visa tadi. Jadi kalau kita fokusnya ke visa cuma 25%, makanya sekarang Spotify ketika masuk ke Indonesia itu dia bikin voucher di Indomaret dan Alfamart. Nah itu prosesnya melalui dissenting juga Pak. Jadi itu sangat menarik gitu. Jadi decision making dari perusahaan yang mau masuk ke Indonesia pun harus dipikirin tuh cara pembayaran itu gimana sih gitu. Jadi voucher itu ya cuma eksklusif di Indonesia aja. Pasti melihat dari supply dan media Pak. Jadi kalau di media sendiri kan sekarang sudah ada role-role yang memang membutuhkan aspek-aspek psikologi dalam pembuatan produk digital. Cuma memang tadi yang seperti saya bilang, supply-nya ini masih beraneka ragam gitu Pak ya. Makanya digital psikologi ini kalau kita melihat di luar itu sudah banyak ya Pak ya, fakulti-fakulti ataupun school-school di Amerika misalkan sudah banyak kan. Kalau misalkan memang ini Indonesia pionirnya adalah BINUS ya, ini sebenarnya di Indonesia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebutuhan ketika kita membuat produk berdasarkan aspek psikologi ataupun user centric gitu Pak.